Saya undang kita kembali bangkit berdiri dengan semangat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyatakan bersama dengan roh Allah, kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan. Roh Kudus telah tercurah. Heranlah. Mari kita melihat firman Tuhan, apa yang dicatat oleh Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana lawatan Tuhan sampai kepada tadi malam yang terakhir itu. Karya manifestasi Roh Kudus yang dahsyat kita alami semua. Bagaimana Tuhan melawat, kehadiran api itu menggambarkan Roh Kudus yang dimana dikatakan di sini dia datang dengan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap kepada mereka masing-masing. Ketika lidah-lidah nyala api ini hinggap kepada seseorang, maka dia penuh Roh Kudus. Dia akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Reaksinya seperti orang yang dibakar oleh api. Dia akan berteriak-teriak. Makanya orang yang penuh Roh Kudus itu selalu dia bersuara, mengeluarkan suara, mengeluarkan kata-kata. Dia berbahasa-bahasa yang baru. Apa yang diberikan oleh roh itu kepadanya? Dengan api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Roh Kudus heranlah. Haleluya. Diawali dengan katanya ayat ini tadi, tiupan angin yang keras datang yang memenuhi rumah itu di mana mereka duduk. 15 bahasa ini. Dan di suratan Korintus berkata bahwa semua apapun yang kita ucapkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Haleluya. Apa saja bahasa di muka bumi ini yang keluar dari mulut kita, yang ditaruhkan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya, ucapkan, ungkapkan itu, bahasa itu. Ingat ayat ini, firman yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 15 bahasa dipakai Roh Kudus kepada orang-orang yang 120 orang yang dibaptis yang setia di kamar loteng Yerusalem. Mereka berbahasa-bahasa baru bagi mereka. Jadi jangan heran kalau macam-macam adalah bahasanya, beda-beda. Memang itulah bahasa dari Tuhan. Gak semua sama. Itulah herannya Roh Kudus. Haleluya. Dan judul khotbah ini, Roh Kudus heranlah. Heran. Dia datang tadi dengan nyala-nyala api bertebaran hingga kepada masing-masing. Mereka penuh Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa baru. Heranlah Roh Kudus.
Dia pakai kurang lebih 15 bahasa pada waktu dia hadir membaptis orang-orang ini. Semua berkata-kata dengan bahasa baru bagi orang-orang itu yang tidak dimengerti satu sama lain. Tapi orang-orang yang hadir, orang-orang yang saleh, yang pada waktu itu para orang-orang Yahudi yang berdiaspora pergi ke negara-negara lain, kumpul di hari Pantekosta di Yerusalem, mereka mengerti bahasa-bahasa itu. Apa yang Tuhan pakai? Bukan mabuk anggur, kata Alkitab. Mabuk dalam Roh Kudus. Bagaimana orang yang mabuk? Nah, digambarkan Alkitab, orang mabuk ketika sudah banyak minum, dia akan berngoceh, berkata-kata dan sebagainya. Dilemparkan di parit itu pun dia tidur gak sadar, dia kayak di kasur empuk harga 20 jutanya itu. Padahal dia ada di parit-parit, dikelilingi tikus-tikus, digigiti nyamuk-nyamuk, berterbangan lalat di sampingnya. Dia terus mengoceh terus karena dia mabuk. Dia merasakan seperti ada di tempat tidur harga 20 juta. Padahal sudah ditonton orang dia di situ, mabuk berat. Gambaran seperti ini dalam hal yang rohani, orang yang mabuk Roh Kudus akan selalu menjadi tontonan orang banyak. Haleluya. Menjadi tontonan orang banyak. Mereka akan heran melihatmu dikelilingi oleh orang banyak. Mereka yang mabuk anggur itu menjadi tontonan orang banyak. Tetapi demikian hal dalam arti rohani, orang yang mabuk Roh Kudus menjadi tontonan orang banyak. Orang akan berkata-kata tentang dirimu. Tidak usah kau heran, Alkitab juga sudah tulis. Mereka semua berkerumun melihat apa yang sudah Tuhan perbuat. Dan ada juga yang menyindir, mereka bilang mabuk anggur. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dibaptis Roh Kudus. Engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, mintalah itu. Roh Kudus itu heran. Ketika engkau menerima dia, engkau akan alami perbuatan murid-murid dan rasul-rasul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Rindukan terus Roh Kudus, minta dia terus hadir dalam dirimu.